Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Guru agak terlambat hari ini mengirimkan materi kepada kalian karena tadi pagi Pak Guru cukup sibuk, ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat ya. Uh, Seperti kemarin-kemarin, hari ini juga kita akan belajar mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari dulu untuk persiapan testing nanti PTS. Nah, untuk hari ini Pak Guru bagi menjadi 3 video untuk IPS karena memang materinya cukup banyak. Pak Guru tuliskan kesimpulan atau drill, istilahnya drill di materi ini supaya materinya tidak terlalu banyak, nah dan videonya juga tidak terlalu panjang. Pak Guru harapkan kalian mencatat semua yang ada di dalam video ini ya, biar kalian lebih paham lagi. Sebenarnya materi ini sudah Pak Guru ajarkan kemarin ya pada saat tatap muka, di video yang kemarin juga Pak Guru di classroom juga sudah berikan, tapi tidak ada salahnya Pak Guru jelaskan kembali. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Masih ingat bukan maritim artinya apa? Maritim artinya, iya, kita lihat dulu video gambar berikut. Nah, kita lihat peta Indonesia berikut. Yang biru ini kan laut ya kan, yang hijau dan coklat ini berarti itu daratan. Nah, kita lihat Indonesia ini ada garis-garis ini. Nah, ini garis-garis batas Indonesia. Kalian perhatikan, berarti Indonesia termasuk negara yang banyak air perairannya, lautnya, atau yang banyak daratnya. Ya, sudah bisa kalian jawab ya bahwa Indonesia itu negara yang banyak air atau lautnya daripada daratannya. Nah, karena itulah Indonesia disebut negara maritim. Nah, karena kalian perhatikan juga, aduh, kalau misalnya orang-orang Sumatera mau ngirim barang ke Kalimantan harus pakai pesawat atau pakai kapal, agak sulit ya, karena dipisahkan oleh laut-laut. Maka dari itu, terdapat beberapa halangan atau kendala saat penduduk antar pulau di Indonesia ini akan berkomunikasi atau berinteraksi ya. Kita perhatikan, karena Indonesia terdiri dari laut-laut, sebagian besarnya laut, maka negara maritim artinya negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Kemarin kalian sudah catat ya kan? Ada catatan muka. Karena wilayah Indonesia sebagian besar adalah laut, maka Indonesia termasuk negara maritim. Ingat ya, Indonesia kan tadi lautnya banyak sekali kan, lebih banyak lautnya daripada daratannya. Makanya Indonesia termasuk negara maritim. Oke, selanjutnya, karena Indonesia negara maritim, maka berdampak pada kondisi-kondisi tertentu. Maksudnya gini, karena Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, ada pulau kecil juga di sini, maka masyarakat Indonesia itu pasti mendapat dampaknya. Yang pertama, dampak secara ekonomi atau keuangan ya. Banyak warga negara Indonesia yang pekerjaannya sebagai nelayan juga ya, karena ya nelayan karena banyak sekali lautnya sih. Teman-teman kan kalau ikannya ditangkapin, nah, karena Indonesia negara maritim, maka banyak juga warga negaranya sebagai nelayan. Kemudian secara sosial atau secara hidup bermasyarakatnya, Indonesia terdiri dari berbagai suku. Nah, karena orang Sumatera dulu kan pada saat masih jarang, nggak ada pesawat, masih jarang kapal, itu mereka kan berinteraksi, berarti di Sumatera ada suku Minang, ada suku Padang, ada Batak dan sebagainya, di Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda dan sebagainya, di Kalimantan ada suku Dayak, bersuku-suku. Tidak sama, jadi karena terpisah-pisah, terpecah-pecah, sukunya nggak sama-sama. Beda kalau misalnya ya, misalnya negaranya cuma ini, satu pulau Sumatera, pasti sukunya sama, ya kan? Karena cuma satu sih, satu gelundung aja, nggak terpisah-pisah laut. Nah, itu maksudnya. Jadi, karena Indonesia negara maritim, banyak yang menjadi nelayan penduduknya, terus sukunya berpisah-pisah, berbeda-beda. Ini di pulau ini, pulau Sumatera sukunya berbeda, di Pulau Jawa sukunya berbeda, di Kalimantan sukunya berbeda, di Sulawesi sukunya berbeda, dan di Papua sukunya berbeda. Kalian paham suku kan? Suku itu kayak suku Jawa, orang Jawa, suku Batak, orang Batak. Nah, budaya lah ini ya. Nah, itu dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi budaya juga ya sama. Berbeda dong budaya di Sumatera dan budaya di Jawa. Misalnya di Sumatera itu budayanya itu ngomongnya keras karena di sini banyak hutan, lebih luas kan dari Pulau Jawa. Makanya supaya orang yang dengar
ngomongnya keras. Terus di sini tuh budaya itu budaya membawa senjata atau parang karena banyak binatang buas untuk menghalau parang atau menghalau binatang-binatang buas itu. Budayanya kayak gitu. Kalau di Jawa enggak, di Jawa enggak, ngomongnya enggak keras, ngomongnya pelan dan tidak membawa senjata. Ya tidak, karena di sini aman dan sebagainya. Jadi perbedaan budaya. Jadi karena Indonesia negara maritim terpecah-pecah oleh lautan-lautan, maka budaya-budayanya pun berbeda, kondisi sosialnya juga berbeda dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, setelah mempelajari tentang Indonesia sebagai negara maritim, kita belajar tentang Indonesia sebagai negara agraris. Masih ingat ya, negara agraris adalah negara yang banyak petaninya ya. Karena negara Indonesia banyak penduduknya yang bermata pencaharian atau pekerjaannya sebagai petani atau pekebun, maka Indonesia termasuk negara agraris. Oh enggak kok Pak Guru, jarang ada petani. Wah, kata siapa? Coba di sekitar kalian pasti lebih banyak yang jadi petani daripada yang jadi pedagang, ya atau tidak? Nah, maka dari itu Indonesia termasuk negara agraris karena banyak petaninya daripada pekerjaannya. Nah, oke, Pak. Gimana Pak? Sebentar ya Pak Guru, pause dulu videonya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Ya, ini jalan ya. Indonesia sebagai negara agraris. Maksudnya kembali ya. Negara agraris itu negara yang banyak penduduknya sebagai petani. Sebagai kalian ketahui bahwa tanah di Indonesia itu sangat subur, ya kan? Sangat subur, airnya melimpah, hujan setiap tahun, hujan terus. Makanya banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Nah, itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Oke, setelah kalian belajar tentang negara agraris dan maritim, Pak Guru harapkan kalian tulis, catat, nanti ada quiz dari Pak Guru ya untuk latihan menghadapi testing. Selanjutnya kita akan belajar tentang kenampakan alami dan kenampakan buatan. Kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Ada dua. Kenampakan alam itu apa ya? Yang kamu lihat di sekitar kamu, lingkungan kamu. Apa lingkungan alami atau lingkungan buatan ya? Kita akan belajar. Oke, apa yang disebut kenampakan alam alami atau kenampakan alami gampangnya aja ya. Kenampakan alami adalah kenampakan alam yang sudah ada dari dahulu dan bukan buatan manusia. Jadi sudah bikinan Allah lah namanya gitu. Jadi kenampakan alam alami itu tanpa ada manusia pun itu sudah ada. Contohnya apa? Gunung ya kan, nggak ada manusia bikin gunung ya kan. Gunung Selamat itu kan bukan buatan manusia, tapi buatan alam atau buatan Allah. Kemudian laut, nggak ada orang ngeduki tanah terus jadi laut. Hutan juga sama, sungai, danau, laut, itu laut Pak Guru tulis 2 kali. Oke, seperti yang pada gambar ya. Laut ini kan bukan buatan manusia. Hutan bukan buatan manusia, gunung juga ya, danau bukan buatan manusia ya, dan sebagainya. Itu yang disebut kenampakan alam alami. Nah Pak Guru, kalau rumah gimana? Rumah kan itu buatan, berarti bukan alami ya, itu buatan. Oke, yang termasuk penampakan alam alami itu ya ini gunung, danau, terus apa ya, laut dan sebagainya ya. Kemudian setelah kenampakan alami buatan, sekarang kenampakan alam buatan. Kenampakan alam buatan adalah lawannya kenampakan alami. Tadi berarti kenampakan alam buatan adalah kenampakan alam yang dibuat oleh manusia. Jadi di sini dibuat oleh manusia. Contohnya sawah. Loh, sawah kan bukan buatan manusia, Pak Guru. Buatan manusia dari dulu itu sawah bukan kayak gitu. Pertamanya itu tanah biasa, terus dicangkul-cangkul, akhirnya ada airnya. Itu sawah itu buatan, itu bukan dari alam, tapi dibuat oleh manusia. Kemudian waduk, nah waduk itu danau buatan yang ada sungai terus dibendung. Nah ini kan bendungan bikinan manusia, airnya mengenang kayak waduk Penjalin yang kalian pernah lihat kan, itu kan buatan manusia. Kemudian bendungan, nah ini ada sungai dibendung. Kemudian saluran irigasi atau kalenan, kalau kalian tahu saluran irigasi, kalenan, sier, nah itu kan buatan manusia. Nah itu termasuk kenampakan alam buatan. Jadi paham ya tentang perbedaan kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Contoh kenampakan yang alami apa?
gunung, laut, sungai, dan sebagainya. Yang buatan waduk, bendungan, saluran irigasi, sawah, kemudian apa lagi ya, gedung-gedung, perkotaan, jalan raya, dan sebagainya. Yang buatan manusia. Oke, gampang bukan? Nah, silakan kalian catat. Setelah ini akan Pak Guru berikan kuis. Kemudian, setelah kalian mempelajari tentang maritim dan agraris, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, terus tadi sudah juga belajar tentang penampakan alami dan buatan ya. Sekarang kita kenalkan. Sebenarnya kalian sudah kenal sih, cuman ini keluar nanti di testing. Maka dari itu Pak Guru tidak ada salahnya Pak Guru sebutkan lagi ya. 5 pulau terbesar di Indonesia. Ini gampang sekali sebenarnya, kalian sudah paham dari kemarin. 5 pulau terbesar di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia itu ada ribuan pulau. Kalau tidak salah sekitar lebih dari 1.800 pulau. Bayangkan, ada 1.800 pulau-pulau kecil di Indonesia. Lebih dari 1.800. Banyak sekali bukan? Tapi yang kita akan belajar pada kesempatan kali ini adalah 5 pulau besar. Ini yang gede-gede ini. Pulau yang kayak ikan ini, terus yang kayak apa ini? Kecil. Terus yang kayak ayam, kayak itik, yang kayak huruf K, terus yang kayak apa ini ya, dinosaurus mungkin ya. Lanjut. Yang pertama Pulau Sumatera, ciri-cirinya itu gampang, seperti ikan. Nah, tadi Pak Guru bilang ini mulutnya, ini badannya, tapi ekornya buntung, ekornya. Seperti ikan ya. Ini Pulau Sumatera. Contohnya itu ada Provinsi Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, dan sebagainya. Kemudian setelah Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Nah, ini tempat kita ya. Ada Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Madura. Ini tempat tinggal kita, Pulau Jawa. Yang kecil dari yang bawah. Kemudian Kalimantan yang bentuknya kayak ayam. Mas sekali. Kemudian Sulawesi yang seperti huruf K. Dan yang terakhir Papua yang seperti dinosaurus ya. Ini pulau paling timur di Indonesia. Nah, itu 5 pulau terbesar di Indonesia. Kalian hafalkan gampang sekali. Jangan lupa ditulis. Kemudian setelah mengenalkan 5 pulau terbesar di Indonesia, kita akan belajar sekilas mengenai iklim di Indonesia. Iklim itu apa sih? Iklim adalah kondisi rata-rata suhu di suatu tempat. Jadi kalau kayak gini, kalau gurun pasir, kondisi suhu kan rata-rata di sana panas. Makanya di sana iklimnya iklim gurun atau iklim panas. Nah, kalau di Indonesia itu iklimnya rata-rata itu hangat. Makanya Indonesia disebut iklim apa ya? Kita pelajari selanjutnya. Iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia adalah karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang pernah aku sebutkan ya, garis yang ada di tengah persis ya. Garis khatulistiwa. Karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Ingat ya, Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis itu apa sih Pak Guru? Iklim tropis itu adalah iklim yang hangat yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan hanya memiliki 2 musim, yaitu satu musim penghujan, yang kedua musim kemarau. Kalian pernah lihat kan di TV-TV film luar negeri atau film Jepang atau film Rusia, Amerika sana ada musim salju, ya atau tidak? Yang turun salju atau hujan es di sana. Nah, itu kan Indonesia bukan iklim seperti Amerika sana, iklim mereka kan bukan tropis, maka Indonesia tidak ada musim salju atau musim dingin. Di Indonesia karena tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau ya, atau musim kering ya, penghujan dan kemarau. Sama sekali ya, cuma ada 2. Nah, itu penjelasan tentang IPS pada video kali ini, ke-1 kali ini. Kenapa Pak Guru jelaskan secara sekilas-sekilas, karena memang kisi-kisinya untuk testing tadi itu memang sangat banyak. Jadi harus Pak Guru jelaskan secara sekilas saja apa saja yang akan keluar ya. Silakan kalian tulis, pelajari. Setelah ini akan ada contoh-contoh soal untuk berlatih ya. Silakan dikerjakan di Classroom. Kalau sudah diupload ke Classroom, boleh titip temannya. Jangan lupa ditulis. Video kedua mungkin akan Pak Guru kerjakan besok ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.